Kemarin si Bo bilang jangan jualan produk luar. Produk luar merugikan negara kita. Tapi kampanye salah satu capres konoha malah jual nama negara luar yang sedang konflik. Itu kan produk luar. Karena dari dulu juga ya selalu bela Palestina. Selalu bela Palestina. Nggak harus disuarakan di saat-saat pemilu kayak gini. Apa mau naikin elektabilitas? Kasihan. Nomor 3 menurut kalian ini orang satu putaran apa 2 putaran? Viral emak-emak ngamuk karena nggak bisa sholat di masjid yang dipakai Anies kampanye terselubung. Mau sholat pun dihalangi. Habis diomeli tuh Garda Nasdrun. Rombongan jemaah ziarah Wali Songo ngamuk ke Garda Nasdem dikarenakan jemaah tidak bisa sholat Jumat dan sholat zuhur di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa buah video tentang Anies Baswedan dan juga Cak Imin. Di video pertama nanti kita akan menyaksikan sebuah video dari salah seorang komedian jebolan stand up comedy yang mungkin kalau ditampilkan sebentar nanti para sahabat sekalian sudah tidak asing lagi. Namun satu hal yang bisa diambil atau dipetik dari video ini bukan soal lucunya, komedinya, tetapi isi atau pesan yang bisa disampaikan melalui video ini. Yakni kita lebih getol memperhatikan persoalan-persoalan di luar negeri sambil permasalahan dalam negeri kita abaikan. Sehingga di video ini dikatakan kita larang untuk menjual produk-produk dari luar bawa masuk Indonesia, tetapi justru konflik dari luar justru kita pakai untuk dijual, diolah menjadi sebuah bentuk promosi politik untuk kepentingan 1 dan 2 orang dalam hal ini ya masuk ke masa politik. Tentu hal-hal seperti itu pun akan digoreng masuk ke dunia politik. Oleh karena itu mari kita saksikan video selengkapnya. Kemarin si Bo bilang jangan jualan produk luar. Produk luar merugikan negara kita. Tapi kampanye salah satu capres konoha malah jual nama negara luar yang sedang konflik. Itu kan produk luar. Katanya cintailah produk-produk dalam negeri. Kenapa kampanyenya malah jualan produk luar? Gak setuju kita membela negara tersebut, tapi sebelum itu kita beresin dulu masalah-masalah dalam negeri. Oh, mobil yang digunakan mendaftar ke KPU jangan lupa bayar pajak. Ibaratnya sebelum kita ngasih uang jajan buat istri orang, ingat dulu ngasih uang bulanan buat istri sendiri. Nggak usah jauh-jauh nyari masalah ke negara konflik. Di negara konoha udah banyak masalah. Tunjukkan bahwa pasangan capres-cawapres ini mampu menyelesaikan masalah di dalam negeri ini. Kalau nggak mampu berarti Ya. Baik sahabat sekalian, memang video ini cukup menarik untuk kita simak dan ada pesan moral yang bisa disampaikan lewat video ini. Kadangkala kita lebih peka terhadap persoalan bangsa lain ketimbang persoalan di dalam negeri sendiri. Hal tersebut diangkat di dalam video tadi ya. Justru persoalan atau konflik di luar negeri itu dijadikan produk untuk kampanye atau untuk dipolitisir menjadi sebuah berita politik yang menarik yang untuk disimak ya tentunya. Tetapi seorang komedian tadi juga sangat luar biasa yang mengolah kalimatnya bahwa kita dilarang untuk menjual produk-produk dari luar. Tetapi justru konflik dari luar kita jual di dalam negeri. Dijadikan sebagai bahan untuk dijual secara politik ya. Dan seperti kita ketahui bahwa itu konflik luar negeri berarti produk dari luar. Memang ceritanya agak sedikit kocak lucu, tetapi inilah pesan moral bagi kita sekalian. Bahwa sebelum kita mengintervensi persoalan luar negeri, harusnya kita sudah bisa memperhatikan
atau menyelesaikan persoalan dalam negeri terlebih dahulu, baru kita urus hal-hal yang bukan menjadi bagian dari kita punya. Berbicara soal peduli, ya, tetapi kalau lebih getol untuk berbicara atau memperhatikan persoalan yang bukan menjadi urusan kita, itu juga perlu dipertimbangkan. Ada persoalan jauh lebih besar dalam negeri yang mesti kita pikirkan. Apalagi menjadi seorang capres, tentunya harus punya visi misi yang bagus, punya program yang kuat yang perlu dijual kepada publik, untuk diperkenalkan kepada publik, sehingga ketika Anda terpilih menjadi presiden, ini produk atau ini program apa yang bisa dikembangkan di dalam negeri untuk membantu perkembangan negara kita dan juga untuk memajukan ekonomi bangsa ini. Yang dalam tentunya juga untuk kepentingan warga negara Republik Indonesia. Bukan justru persoalan luar negeri dijadikan produk untuk dijual secara politik di dalam negeri sendiri. Ikatkan sal itu di lengan tangan. Iya ya, kalau dipikir-pikir terulang kembali ya saat menjatuhkan Bapak Ahok. Nah ini, makanya banyak orang yang ngetawain. Ya, kenapa nggak diketawainnya? Hanya sekedar jadi ejekan, berorasi kayak gitu itu. Pasangkan salnya di tangan kanan, terus ambil HP kan? Satu. Yang keduanya, masyarakat mesti cerdas sekarang. Ya. Kalian paham lah, itu kan nomor 3 terus. Secara survei ini, ya, pahamlah kalian itu. Elektabilitasnya rendah. Kenapa harus dia cari suara kayak gitu? Untuk membela Palestina lah, menyuarakan inilah, mari bela Palestina lah. Kita harus flashback lagi ke belakang, ya. Harus ingat, saat Indonesia menolak kedatangan tim sepak bola Israel U20, itu cuma Pak Ganjar. Lah dia kemana aja? iya, puasa Apakah bicara. buka suara? Apakah ada omongan? Ada kata-katanya? Kan nggak ada. Karena apa? Di saat itu dia nggak punya kata-kata. Cuman Pak Ganjar yang berani. Nah, itu. Jadi masyarakat ataupun jadi rakyat itu harus cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohi. Memang sih, ingat ini. Ingat saat menjatuhkan Bapak Ahok kan kayak gini. Ya, ingetin buat masyarakat. Respect lagi ke belakang dah. Kita mah dari dulu juga, ya, selalu bela Palestina. Selalu bela Palestina. Nggak harus disuarakan di saat-saat pemilu kayak gini. Apa mau naikin elektabilitas? Kasian nomor 3. Menurut kalian ini orang 1 putaran apa 2 putaran? Nah, saya cuma 1 putaran lewat. Karena lawan dia bukan enteng. Silakan Anda main dopres, silakan Anda menyuarakan ini itu. Silakan. Tetap elektabilitas Anda tetap nomor 3. Makanya buat masyarakat, seluruh rakyat Indonesia cerdas dalam memilih. Hati-hati, jangan sampai ayat mayat ataupun jual ayat itu terulang kembali. Baik sahabat sekalian, ini sebuah video yang di-stitch oleh salah seorang netizen terkait video bela Palestina. Ya, kegiatannya ini yang terjadi di Jakarta dan salah seorang calon presiden yakni Anies Baswedan berdiri di atas podium dan menyampaikannya dengan lantang pidato berapi-api untuk membela Palestina ya. Namun di sini seorang netizen ini mengingatkan kita akan kejadian pada beberapa tahun lalu di Pilgub DKI. Ya, hanya bedanya sekarang itu bela Palestina, tapi kalau dulu itu bela Islam ya. Nah, ini agak sedikit mirip kegiatannya. Dan dikatakan bahwa menurut survei selalu di nomor urut 3. Tetapi Pak Anies pun pernah berkata demikian. Terbukti di Pilgub DKI.
survei selalu nomor 3, tapi pada akhirnya menjadi pemenang ya, menjadi gubernur DKI. Nah di sini kita perlu melihat kembali dan diingatkan oleh seorang netizen tadi, jangan sampai ayat dan mayat terjadi kembali. Kita kadangkala lebih peka terhadap persoalan dari luar ketimbang persoalan dalam negeri. Bukannya berpikir bagaimana memberantas atau melawan kemiskinan, melawan ya penderitaan ekonomi yang dialami oleh rakyat Indonesia saat ini seperti apa, yang melawan tentang bagaimana kesulitan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, kesulitan masyarakat untuk memperoleh sembako dengan harga yang tinggi, tetapi justru lebih peka melihat persoalan dari luar ketimbang persoalan dalam negeri sendiri. Sehingga di sini memang agak sedikit lucu ketika omong berapi-api, berkoar-koar di depan publik sambil lupa akan satu tugas penting yang ada di bahu kita sebagai seorang capres. Yang tentunya PR akan banyak sekali yang dititipkan oleh masyarakat, yang dititipkan oleh rakyat ini untuk diperjuangkan ketika kelak menjadi seorang pemimpin. Viral emak-emak ngamuk karena nggak bisa sholat di masjid yang dipakai Anies kampanye terselubung, mau sholat pun dihalangi. Habis diomeli tuh Garda Nasdrun. Rombongan jemaah ziarah Wali Songo ngamuk ke Garda Nasdem dikarenakan jemaah tidak bisa sholat Jumat dan sholat zuhur di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Lantaran masjid digunakan Anies Baswedan. Kejadian ini seperti hanya mengulangi kejadian yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 sampai tahun 2017, bagaimana pendukung Anies Baswedan menjadikan masjid sebagai panggung politik. Wah, ini parah ini kalau memang kejadian ini dibiarkan terus-menerus ya. Hak-hak masyarakat sebagai warga negara yang harusnya menggunakan fasilitas umum seperti rumah ibadat justru dihalang hanya karena kepentingan satu atau dua orang. Nah di sini memang wajar kalau ibu-ibu ini berteriak, protes dan lain sebagainya. Dan sepertinya ya panggung-panggung di masjid itu sudah menjadi tren miliknya Anies Baswedan. Karena di Pilkada DKI pun hal demikian dilakukannya. Dan hal yang sama akan dilakukan di saat Pilpres seperti ini ya. Dan kalau memang rumah ibadah bisa menjadi tempat untuk kampanye, berarti himbauan dari Kementerian Agama tidak ada gunanya. Bahwa dilarang untuk berkampanye di rumah ibadat. Tetapi ternyata hal ini masih saja terjadi. Dan justru dengan kepentingan satu dan dua orang ini, yang mengorbankan kepentingan banyak orang yang tidak bisa sholat dan lain-lain. Ya, ini yang perlu kita lihat, yang perlu kita perhatikan, agar jangan sampai kepentingan satu dua orang atau segelintir orang lalu mengorbankan kepentingan banyak orang. Belum jadi presiden saja sudah seperti ini, apalagi besok-besok jadi presiden. Jalur yang ia lewat barangkali itu masyarakat tidak bisa lewat. Kok masjid saja dipakai untuk kepentingan dirinya, untuk politik, sambil masyarakat yang harusnya menggunakan haknya untuk beribadat harus ditunda untuk menyelamatkan kepentingan satu dan dua orang ini. Anies udah keringat dingin karena Caimin yang dia harapkan ternyata tetap tidak bisa menaikkan elektabilitas. Semua jalan yang ditempuh Anies, semuanya ketemu jalan buntu. Saking frustrasinya, proyek strategis nasional pun dia goreng. Anies mungkin merasa saat jadi gubernur DKI, proyek strategisnya lebih mantap. Sumur resapan, tugu-tugu yang tidak jelas, kain waring, ubah nama jalan, ubah istilah rumah sakit jadi rumah sehat. Itu semua mungkin menurut dia lebih bermanfaat buat warga DKI ketimbang PSN. Anies ini benar-benar tidak pernah ngaca betapa bobroknya pengadaan proyek di DKI saat dia masih menjabat. Ada alasannya kenapa di medsos Anies itu dijuluki One Eye Bond, karena kasus lem Aibon yang heboh saat itu. Anies juga pernah dijuluki Gabener. Bahkan yang paling fenomenal, kata kunci di Google, gubernur terbodoh.
Kalian pasti udah tahulah siapa itu. Di era Anies banyak kasus proyek kelebihan bayar. Saking banyaknya totalnya mencapai 400 miliar lebih. Yang paling banyak itu kelebihan bayar untuk Transjakarta. Anies untuk level ngurus satu provinsi aja tidak becus. Sekarang malah mau mengurus 38 provinsi. Begitulah kalau orang yang tidak bisa apa-apa tapi mau jadi presiden. Ujung-ujungnya jadi presiden-presidenan. Kualitas setara camat, tapi mau memimpin satu negara besar. Mungkin cicak di dinding ketawa sampai sakit perut. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan. Baik sahabat sekalian, ini satu buah pernyataan yang cukup ya membuat terganggu ya pikiran kita. Ternyata ada capres yang masih meninggalkan rekam jejak yang tidak akan pernah dilupakan oleh banyak orang. Ya, apalagi sesering mungkin ia mengatakan bahwa harus adu gagasan, harus lihat rekam jejaknya jika memilih. Tetapi kalau rekam jejak sendiri seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh rakyat ketika pilpres nanti? Dan banyak hal yang memang ditinggalkan. Tidak hanya kenangan manis, tetapi kenangan pahit pun banyak yang ditinggalkan. Selain kenangan pahit dan manis, tetapi juga ada kenangan-kenangan yang memang tidak bisa dilupakan karena saking ya kocaknya, yakni merubah nama jalan, merubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat, dan lain-lain. Dan hal itu mungkin akan dikenang sepanjang masa, bahwa Indonesia pernah memiliki seorang capres yang cukup kocak, dan ya yang layak untuk masuk di acara stand up comedy. Karena memang banyak hal yang ia bicarakan pasti akan lucu dan meninggalkan kesan yang kocak dan sering menjadi trending topik dan juga paling banyak diparodikan oleh para netizen. Orang seperti Anies Baswedan gak berani ngomong ekstrim, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu gak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini yang gak jelas, punya efek kepada massa, yaitu elektabilitas, punya efek kepada Bohir. Wah, kalau presidennya kayak gini saya gak mau bayar dong. Kan begitu cara Bohir itu berpikir. Bahaya nih kalau ini yang kita calonkan. Atau partai politik bilang, waduh, kalau kayak begini cara ngomongnya calon kita bisa tergerus partai kita. Ya. Dan saya rasa memang Anies ini tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak bisa menjelaskan semua persoalan. Dia hanya bahkan menyalahkan hulu misalnya ya, atau pemerintahan yang lama. Jadi memang dia buruk ya. Dan itu memang kalau Anda katakan apakah kalau kita mengkritik itu artinya politis? Iya, politis. Karena memang kita harus punya calon-calon presiden 2024 yang terbaik kan. Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jadi Jakarta saya sudah hancur nih sekarang. Apalagi Indonesia nanti. Itu harus diingat publik. Wah, satu lagi ya. Ya, ini kalau memang semua warga atau rakyat melihat video ini dan menyaksikan video ini, tentu pasti akan berubah pikiran. Yang awalnya mungkin serak dan ingin mendukung, saya sangat yakin akan berpikir 2 kali untuk mendukungnya. Karena memang banyak hal yang ditinggalkan yang terkesan buruk ya. Ada sumber resapan di mana-mana, justru jalan yang baik menjadi berlubang hanya karena dibangun sumber resapan, dan juga banyak hal yang ditinggalkan ya. Yang ditinggalkan banyak hal, tetapi rata-rata hal-hal yang kurang menarik ya, yang kurang baik. Sehingga di video ini diingatkan untuk jangan salah pilih pemimpin di tahun 2024. Waspadai politik identitas. Di sini orang sering menjual ayat dan juga mayat. Dia masuk koalisi manapun tapi tidak ke Amin gimana? Ngapain ditanggapi? Gak ngaruh. Ya sudah gak usah ditanggapi. Seribu pemilih NU di Jawa Timur itu Caimin dan Mas Anies itu masih 10% kalah dari pasangan Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Tanggapannya Cak? Ya, semua survei kita jadikan cambuk ya, untuk jadi motivasi semakin bergerak ke masyarakat, semakin menjadi bagian dari kerja-kerja sistematis, dan
kita akan yang paling penting kan survei rakyat tanggal 14 Februari. Tapi tetapannya Nggak penting, nggak penting. ke suara sendiri, ke keyakinan Caimin tetap maju dan bersuara di PKB sendiri akan. Pokoknya finalnya kita tunggu aja tanggal 14 Februari. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Gus, statementnya Bu Yeni Wahid ini akan memecah suara PKB, suara Jaktim? Enggak lah, kan setiap pemilu beda pendapat biasa. Setiap pemilu beda. Tapi nggak benar untuk main itu silaturahmi ke. Nanti kita lihat. Tentu kita mendekatin semua pihak lah, apalagi keluarga. Wah, ini Cak Imin agak sedikit angku ya. Ketika ditanya kenapa Yeni Wahid tidak gabung menjadi tim suksesnya Amin, lalu Cak Imin hanya menjawab apa? Nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh artinya memang Yeni Wahid tidak ada apa-apanya. Tetapi perlu Cak Imin juga harus sadari bahwa Yeni Wahid merupakan putri dari seorang tokoh NU yang terkenal di Indonesia, yaitu Gus Dur. Dan Gus Dur memiliki pengikutnya cukup banyak dari NU. Anda boleh dari NU, tetapi ketika Gus Dur semasa hidupnya sudah berpesan atau memberikan wasiat agar para pengikutnya tidak mengakui keberadaan PKB di bawah kepengurusan atau kepemimpinan Cak Imin ini. Hal ini terbukti ketika Cak Imin diputuskan menjadi seorang cawapres dari Partai Nasdem dan juga beberapa koalisinya, justru berdasarkan survei, suara Anies dan Cak Imin di Jawa Timur tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dua paket lainnya. Nah, hal ini perlu disadari bahwa sesungguhnya orang yang dianggap nggak ngaruh sekelas Yeni Wahid, ya kalau boleh dikatakan kata-katanya Cak Imin mesti ditarik kembali. Karena kalaupun tidak mendukung Anda, tetapi dengan cara jawaban Anda seperti ini, justru membuat orang awalnya simpati menjadi antipati terhadap keangkuhan yang ditampilkan seperti ini. Pak Muhaimin Iskandar. Halo Pak. Gimana ini? Siapa? Bola Dewi. Siapa? Semangat Pak Muhaimin. Semoga Prabowo menang Pak. Ini netizen ini memang kurang kerjaan ya. Ketika ketemu Cak Imin justru ya memohon atau meminta untuk mendoakan Prabowo dan Gibran menang dalam Pilpres nanti. Jadi ketika berhadapan atau bertemu dengan Cak Imin, justru yang diminta bukan untuk kesuksesan Cak Imin sendiri, tetapi justru meminta Cak Imin untuk berdoa agar Pak Prabowo dan Gibran bisa menang di Pilpres nanti. Betul-betul kocak ini. Jangan jadi orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Nanti kamu nggak dihargai orang karena cuman asal ngomong tapi nggak bisa nempatin. Jadi kalau nggak bisa nempatin, mendingan nggak usah janji. Oke? Kesiannya paket ini lebih banyak dibulinya daripada dukungannya. Pasangan sakit hati, pasangan sesepuh, pasangan orang tua yang sudah tidak dipercaya rakyat lagi, tapi perjuangannya itu sangat-sangat luar biasa supaya Bapak Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. Itulah mereka. Itu siap-siap Bapak itu. Rizal Ramli dengan Bapak Amin Rais. Cocok sudah. Dengan perjuangan itu, Bapak ini mempunyai gelar. Jangan salah, Pak Amin Rais dan Bapak Rizal Ramli ini juga mempunyai gelar. Ibarat pemain wayang, kayak Sengkuni dengan Durno. Cocok orang dua ini. Sengkuni dan Durno. Nggak bisa dipisahkan. Pokoknya sudah pasangan serasi. Seperti ada dandang ambek tutupe. Seperti itu. Tapi Pak Amin Rais ya kan, dengan Pak Rizal Ramli, berjuanglah terus Pak. Jangan putus asa, jangan menyerah Pak. Nanti kalau sampean sudah frustasi atau menyerah atau memang sampean sudah tidak mampu, sudah putus asa, barangkali loh ya, Bapak mau mencari tali, saya ada Pak, di rumah ada 4. Barangkali mau dipakai, silahkan Pak. Tidak saya pungut biaya, gratis. Baik, ini netizen ini menyindir soal Amin Rais dan juga Rizal Ramli yang memang
akhir-akhir ini lebih banyak menghabiskan waktu atau sisa hidupnya hanya untuk mencari-cari kesalahan Presiden Jokowi dan berharap Jokowi bisa dimakzulkan atau diturunkan dari kursi kepresidenan. Nah, di sini memang cukup lucu dan kocak ya ketika diulas atau disampaikan oleh netizen ini. Beliau menyampaikan ibarat wayang Rizal Ramli dan juga Amin Rais ini sama seperti tokoh Sengkuni dan Durno. Lalu mereka berduaan juga diibaratkan botol ketemu tutupnya, artinya pas atau klop ya. Jadi dua-duanya sudah tua yang seharusnya menghabiskan sisa hidup ini untuk hal-hal yang positif, tetapi justru menghabiskan sisa-sisa hidupnya hanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain.